pagi ini kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sampai burung yang terbang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Attention, let's pray. Finish. Say greeting. Oke, kali ini siapa yang mau masuk temannya? Coba dilihat kanan kiri. Siapa? Kita. Lalu siapa? Karin. Sudah 3 orang yang mau masuk? Oke, sebelumnya biar lebih semangat nih, kita bakar dulu dengan menyanyikan lagu nasional. Boleh semuanya berdiri? Ada berapa jumlah siswa di kelas 4B? 27. Kira-kira kalau yang siswa perempuannya ada berapa? Coba 11. Ada 11. Kalau yang laki-lakinya? Berapa ya? 27 dikurang 11 berarti 16. Nah, kira-kira nih, kalau data tersebut kita jadikan agar mudah dibaca, kira-kira gimana caranya ya? Ada yang tahu? Ingat nggak kemarin kita sudah belajar tentang piktogram? Nah, piktogram adalah diagram yang berbentuk gambar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang diagram batang. Diagram batang nih teman-teman. Kalau misalnya kemarin piktogram itu gambar, berarti diagram batang itu bentuknya seperti persegi panjang. Kenapa sih kita harus belajar diagram batang? Tujuannya adalah agar kalian bisa membacanya, bisa menyajikannya juga, terus bisa menginterpretasikan diagram batang dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang punya mau tanya nih. Kira-kira nih, anak-anak di kelas 4B yang lahir di bulan Januari ada nggak? Ada 1, 2. Kalau bulan Februari? 1, 2, 3. Maret? 1. Kalau April? April nggak ada? Kamu apa dapat? April, nanti kita yang April.
Mei? 1, 2, 3. Oke, terus selanjutnya Juni, bulan Juni. 1, 2, 3. Bulan Juli. 1, 2, 3 juga. Agustus. Oke, 1. September. Yang tinggi. Nah, Bakir. 1. Kalau bulan Oktober. 1. Kalau November. 1 juga. Terakhir Desember. Saya. 1, 2, 3. Sudah semuanya? Sudah. Nah, sekarang Bumia mau minta untuk kelompok 1 boleh maju ke depan. Tadi kan Bumia udah nanya nih, bulan lahirnya apa aja, ingat kan? Nah, sekarang Bumia minta kalian untuk tempel di bulan lahir kalian. Di sini udah ada bulan-bulan dari Januari sampai Desember. Ditempel. Terus nanti kalau misalnya udah gimana nih? Berarti tempel di atasnya, seterusnya gitu ya. Oke, coba dimulai dari Radit di belakang lagi ya. Radit kenapa? Oke. Sekarang kelompok 2. Yuk. Jadi lahir di bulan Februari. Ya, kalau nggak ada berapa pun. Lahir di bulan Najib lahir di bulan ada Bila lahir di ini. Iya, di mana Bakir? Di bulan. Nah, ini adalah bentuk diagram batang. Diagram apa? Diagram batang adalah diagram yang dibentuk dari persegi panjang. Bentuknya ini seperti persegi panjang. Nah, kira-kira menurut kalian gimana nih diagram batang? Udah dipahami nggak kalau kayak gini bacanya? Mudah ya? Nah, sekarang coba kita lihat. Berarti kalau menurut diagram batang ini, mana yang paling banyak lahirnya? Di bulan Desember. Desember ternyata ada berapa nih? Ada 4. Nah, terus kalau misalnya yang paling sedikit, ternyata banyak juga yang lahirnya di bulan Maret, April, Agustus, September, Oktober, November ada 1. Nah, kira-kira dari sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Bisa dimengerti? Nah. Wah, kesukaan aku semua. Coba milih, snack mana yang paling banyak dikasih ibu kamu? Kalau campur-campur gini, aku bingung kak. Oh, tenang aja. Kita mengolah data dulu biar gampang. Pertama, kamu lihat dulu ada berapa banyak jenis snack yang ibu mau kasih. Ada biskuit coklat, wafer keju, permen strawberry, dan donat. Ada 4 jenis kak. Biskuit coklatnya ada 4, wafer kejunya ada 4, permen strawberry-nya ada 10, donatnya ada 2. Ini namanya mengumpulkan data mini. Kalau udah dikumpulin, bisa kita tulis dalam bentuk tabel. Kayak gini. Yang kolom sebelah kiri untuk jenis snacknya, yang kolom sebelah kanan untuk jumlahnya. Wah, jadi bisa terbaca dengan rapi ya. Aku juga langsung tahu kalau snack yang paling banyak ibu kasih adalah permen strawberry. Aku juga jadi tahu kalau jumlah biskuit coklat sama dengan jumlah wafer keju. Dan snack yang paling dikit ibu kasih ke aku adalah donat. Dari data ini,
Kita bikin dulu garis tegak lurus kayak gini. Tiap garis kita kasih skala. Jaraknya harus sama ya, Mimi. Garis yang tegak kita kasih skala buat nilai tabungan. Garis yang mendatar kita kasih skala buat hari. Terus untuk batangnya, lebarnya mesti sama. Tapi pilihnya ngikutin data. Wah, dari diagram ini aku langsung tahu kalau aku paling banyak nabung di hari Jumat dan paling sedikit nabung di hari Minggu. Terus, karena setiap hari ada batangnya, berarti aku nabung tiap hari. Pintar! Dari video tersebut, gimana coba? Bisa nggak dipahaminya? Ada yang bingung nggak? Jadi kalau kita mau bikin diagram batang harus apa dulu tadi katanya? Harus mencari datanya dulu, kita peroleh semuanya, kita kumpulin, kita hitung ada berapa. Setelah itu kita buat garis nih, garis seperti ini. Nah, di bawahnya ini, bawah sini ini diisi data. Misalnya kalau punya tadi isinya data bulan lahir anak kelas 4B nih, ada Januari sampai Desember. Nah, di sisi sebelah kiri yang ke atas ini diisinya angka untuk mengetahui jumlahnya atau frekuensinya. Jadi nanti kalau misalnya sudah ada data yang sudah kita olah tadi, lalu kita buat diagram batangnya. Kira di kelas ini apa yang bisa kita hitung, kita bisa olah data untuk jadikan diagram batang. Contohnya jumlah meja ada berapa, jumlah kursi ada berapa, itu juga bisa kita olah untuk menjadi diagram batang. Terus jenis kelamin juga bisa, jenis kelamin perempuan sama laki-laki bisa nggak sih? Bisa. Terus apa lagi kira-kira? Apa? Adil? Apa? Jumlah umur juga bisa kita ketahui dengan diagram batang. Terus apa lagi coba? Jendela juga bisa, kira-kira banyak ada jendela atau papan tulis seperti itu ya. Nah, kalau perhatikan ke depan, taruh dulu alat-alatnya, gunting, lem, pensil warnanya tolong disimpan dulu di atas meja. Najib, tolong Najib. Nah, tolong perhatikan dulu ya, supaya bisa mengerjakannya. Radit juga Radit. Nih, di sini untuk kelompok ada 3 lembar. Ada berapa? 3 lembar. Nah, lembar pertama ini tugasnya adalah kita untuk pengolahan data. Untuk membuat diagram batang, yang pertama kita harus pengolahan data. Di sini punya membuat media, nanti tolong digunting dan diberi lem yang di sebelah sininya. Ada tulisannya lem, terus ini digunting ya. Guntingnya terus kita baca dulu nih, baca petunjuknya. Kelihatan nggak? Coba. Oke, gue yang bacain deh. Potong bagian luarnya dipotong. Lipat penutupnya tuh yang ini.
Terus ada di sini ada petunjuk pengerjaannya. Lemparkan dadu sebanyak 20 kali. Berapa kali? 20 kali. Lalu catat gambar yang kamu lempar ke dalam tabel perhitungan. Di sini adalah tabel perhitungan makanan tradisional Indonesia. Nah, tabel pertama ada menu makanannya nih yang tadi udah kita sebutin satu persatu. Yang kedua ada turus. Turus itu garis. Nanti kita kasih garis. Tadi coba perhatikan dulu lagi ya. Nanti setelah itu baru kita ketahui frekuensinya. Nah, tadi Bumia minta untuk berapa kali? 20 kali. Nah, caranya gini. Misalnya ya, perhatikan nih. Bumia lempar. Hap. Cara tahunya yang mana? Bagian atas ya. Bukan kanan, kiri, depan, belakang, apa bawah yang nggak kelihatan itu bukan. Tapi yang di atas. Yang di atas nih, Bumia adalah gambar soto. Nah, berarti soto itu yang pertama kali muncul itu kan soto ya. Nanti selanjutnya kita kasih turus nih di kolom soto ini ya. Turus itu garis ini. Bisa kelihatan yang di belakang? Kelihatan kan? Oke. Lagi baru satu. Sekarang coba nih dua. Ternyata yang keluar foto lagi. Berarti ya kita kasih garis lagi di sini. Coba nih ketiga. Rendang. Berarti di kolom apa? Di kolom rendang dong. Masa di kolom foto lagi ya? Lagi ya. Ternyata soto lagi yang sering muncul nih. Nah, begitu seterusnya. Nih, misalnya ternyata lebih dari 5 ya. Kalau misalnya 5 lebih, untuk mempermudah bacanya gini. Ini udah 3, ini 4. Berarti yang 5 dikasih miring. Berarti ini 5. Nanti lanjut lagi. Garis berarti garis yang ini yang ke 6 gitu ya. Jadi bacanya jadinya gampang, ini 5, terus ini 6, ini 7. Gitu bisa? Bisa. Nah. Nah, dari turus yang sudah kita buat ini, lalu kita tulis nih di frekuensinya ada berapa ini? Ini 5, 6, 7. Bisa ditulis di sini angka 7. Rendang tadi ada berapa rendang? Ada 1. Itu ya. Kalau turus itu garis, kalau frekuensi itu angka. Oke, ini hapus ya. Next, lembar yang ketiga. Yang ketiga nih. Tadi yang kedua kita penyajiannya dalam bentuk apa? Tabel. Yang ketiga nih, selanjutnya kita buat penyajian data dalam bentuk diagram batang. Petunjuknya, warnailah diagram batang di bawah ini berdasarkan data di halaman sebelumnya. Yang tadi nih, halaman sebelumnya yang ini nih, sudah diketahui frekuensinya berapa. Terus kita pindahin ke diagram batangnya. Tadi soto Betawi ada berapa? 7. Ini diwarnai menggunakan pensil warna yang sudah Bumia suruh bawa kemarin. Boleh warnainya bebas, mau satu warna, mau beda-beda warna. Nih, mewarnainya berarti satu kolom untuk 1. Tadi kan 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5,
Sini dulu nih, setiap sisi sini dilipat. Nah, mulai dari Risa. Coba perhatikan nih, Bakir. Satu lagi. Soto. Attention please. Oke, gimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Seru. Terus apa lagi? Bisa dipahami? Bisa kalau kita untuk membuat diagram batang bisa? Bisa. Nah, kalau misalnya piktogram itu apa kemarin? Piktogram adalah diagram gambar. Sedangkan diagram batang bentuknya seperti persegi panjang. Kira-kira sampai sini ada yang bingung-bingung lagi nggak? Udah bisa ya berarti ya. Kalau begitu sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Nanti kita akan buat lebih seru lagi pembelajarannya. Kalau gitu sekarang kita berdoa dulu yuk. Berdoa dipimpin oleh tadi kan ketua kelasnya. Sekarang wakil ketua kelasnya. Ayo yakin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon